Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bahwantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan buka halaman 42. Marilah kita dengan semangat melakukan permohonan 5 sila. Suaranya bisa yang keras supaya tidak kalah dengan sebelah ya. Mayang bantem tisaranena saha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama Gatiyampi mayang bante. Tes. Iya mahang wadamitang wadeta. Amma bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sangghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurna.
Amma bante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani Pancasikkhapadani Silena Sugating Yanti Silena Boga Sampada Silena Niputing Yanti Tasma Silang Wisodaye. Sadu, sadu, sadu. Silakan buka halaman 47. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan Dhamma Desana. Brahman Jaloka Depati Sahampati Gadhan Jalian Dewarang Ayat Catam Santi Dasatap Baraja Kajatika Dese Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tapo paramang kanti. Kesabaran adalah pelatihan yang tertinggi. Ya, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah hadir pada siang ini untuk melakukan puja bakti. Salam bahagia, Sotihotu, Namo Buddhaya.
Iya, saya lupa bahasa Palinya. Jadi ingatnya bahasa Indonesia ya. Jadi ini apa yang Sang Buddha sampaikan dia kepada para biku waktu itu ya. Nibbana Paramangsukang, terus itu apa? Kebahagiaan tertinggi adalah nibbana dan pelatihan tertinggi adalah kesabaran. Ini ada makhluk yang nggak tampak ikut puja ya. Saya lihat depan kosong ini, makhluk yang tak tampak ini. Kenapa dikosongkan? Kadang memang duduk depan itu butuh kepercayaan diri juga. Padahal nggak apa-apa, tapi sudah ada timbul rasa takut, rasa tidak nyaman untuk duduk di depan. Iya, baik. Hari ini hari istimewa di mana kita melakukan puja bakti, ditemani dengan dangdut, ya, musik. Pas topiknya kesabaran. Sabar ya. Jadi hanya suara dangdut, jangan terbawa emosi, mengganggu puja bakti. Tapi dibawa enjoy. Kalau dangdutnya bunyi, ya ikut goyang aja, enggak apa-apa. Ya, nggak usah marah, nggak usah kesel ya. Ya memang terkadang situasinya seperti itu. Nah, topik kesabaran. Dulu saya pernah mendengar nasihat dari seorang guru, seorang bante. Apa itu kesabaran? Kesabaran itu bisa diumpamakan seperti seseorang sedang dilanda bencana seperti angin topan, gempa, tidak ada tempat untuk berpegang, tidak ada untuk tempat bersandar, tapi kita tetap bisa bertahan. Nah, maksudnya apa? Kesabaran itu dilatih, bisa dibentuk saat kita punya masalah. Masalahnya apa? Misalnya hal-hal yang membuat kita marah. Nah, pas saat marah itu muncul, itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Kesabaran tidak bisa kita latih kalau tidak ada objek yang mengganggu kita. Nah, misalnya dimarahin atau makanan telat atau ngantri BBM, ngantri di loket atau ngantri di WC, itu kesabaran semua. Jadi kesabaran itu intinya adalah kita mampu menjaga sikap kita, yaitu perbuatan kita, ucapan kita, walaupun hati kita ini sudah nggak karuan. Mungkin sudah mau marah, mau meneriaki orang, mau memukul orang, dan segala macamnya. Kekotoran batin itu sudah muncul. Sudah muncul. Tapi kita bisa bersabar. Bersabar itu yaitu tidak sampai kekotoran batin ini menjadi bentuk dalam ucapan dan perbuatan. Karena kalau emosi atau kondisi batin yang tidak baik itu dikeluarkan dalam ucapan dan perbuatan, pasti itu sesuatu yang tidak baik, tidak bagus. Pasti akan menyakiti orang lain, kalau enggak menyakiti diri sendiri. Nah, kesabaran ini merupakan bagian dari latihan cinta kasih. Lalu kenapa Sang Buddha mengatakan kesabaran adalah latihan tertinggi? Pertapaan tertinggi adalah kesabaran. Bukankah orang yang bertapa itu kalau lebih tinggi lagi menjadi sakti? Ya, bisa mata dewa, ya, bisa mendengar dari jauh, bisa nerawang. Bukankah itu lebih tinggi? Memiliki kemampuan. Nah, orang sakti itu belum tentu sabar. Orang sabar itu belum tentu sakti. Orang sakti, kalau dia dikuasai oleh kemarahan,
kesabarannya tidak ada, maka bisa nyantet. Bisa menggunakan kesaktiannya untuk mencelakai orang lain. Tapi orang sabar pasti tidak bisa mencelakai orang lain. Bahkan dari mulutnya aja dia nggak bisa memarahi orang lain atau menyakiti, merendahkan orang lain. Itu orang sabar. Nah, kenapa kita perlu berlatih bersabar? Karena perbuatan kita, ucapan kita yang keluar, yang kita keluarkan, kita manifestasikan dari dalam batin kita, itu bisa membentuk takdir kita. Kalau kita sering menyakiti orang lain dari ucapan, perbuatan, itu pasti kita banyak musuhnya. Kalau banyak musuh, kita ada apa-apa orang enggan membantu. Mau ngobrol aja, lihat kita aja, misalnya kita suka marah ya, lihat kita dari jauh dia sudah menghindar. Bagaimana kita mau maju kalau musuhnya banyak? Nah, karena itu ada cerita itu dulu, ada orang tua kepada anaknya mengatakan, "Nak, saya tidak mewariskan harta apapun kepadamu. Tapi pesan saya cuma satu sebelum saya meninggal. Janganlah ambil keputusan jika batinmu sedang marah. Pikiranmu sedang dikuasai oleh amarah. Jangan ambil keputusan. Tunggu sampai amarah itu reda. Baru ambil keputusan." Nah, karena umumnya kalau kita dalam keadaan marah atau apa, keputusan yang kita ambil itu biasanya fatal. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi kalau kita bersabar itu memberikan manfaat. Ya contohnya yang kecil-kecil aja, kalau dagang ya, orang jualan dulu, saya ada kenal nama si A gitu ya. Sebelum ikut puja bakti gini dia pedagang. Jadi kalau pedagang itu namanya orang datang, nawar barang, ya biasa ya, nawar barang ya. Apa ada barang apa? Ini barang ini. Orangnya lihat-lihat, nggak jadi beli. Ya, saya lihat-lihat dulu. Langsung marah karena orangnya nggak jadi beli. Kalau nggak ada duit, jangan nawar-nawar. Orangnya kan kaget yang penawar itu. Ya, dia tawar lagi ke tempat lain dong. Namanya toko barang kan banyak. Tawar lagi ke tempat lain. Tapi tempat lain lebih mahal sedikit. Tapi dia udah nggak mau balik ke yang lebih murah. Apa bapak ini? Karena bapak ini sudah ngomongnya nggak enak. Dia mau balik udah nggak enak. Udahlah nggak apa-apa, saya rugi sedikit. Habis ceban lebih mahal. Tapi orangnya ramah. Nah, itu rezeki sudah hilang. Nah, jadi orang mau lihat barang kita, mau bertanya itu sudah bersyukur sekali. Jadi ya orang sudah mau bertanya, mau lihat produk kita, berarti kita punya kesempatan memperkenalkan produk. Nah ini udah kesempatan, dia nggak beli nggak apa-apa, yang penting sudah kenalin dulu. Tapi kalau langsung marah, orangnya nggak balik. Hilang kita satu pelanggan. Nah ini kalau kita nggak sabar. Nah bagaimana jika seseorang yang mudah marah, mudah emosi, apa solusinya? Nah, tentu butuh solusi ya. Solusinya pertama yaitu mengembangkan cinta kasih. Apa cinta kasih seperti apa? Hati kita itu selalu mengembangkan rasa suka, bahagia. Bahagia yang baik ya, bahagia yang semoga semua makhluk berbahagia, semoga saudara saya, orang tua saya, teman saya berbahagia. Nah, itu kalau kita ucapkan, kita renungkan, kita visualisasi orang yang paling kita hormati, yang berjasa dalam hidup kita, itu akan nimbul namanya suatu perasaan, suatu rasa. Nah, rasa ini kita jaga, kita kembangkan. Ini boleh dicoba, boleh dipraktek. Cobanya gampang. Misalnya setelah mengembangkan rasa itu sudah ada. Saya nggak bisa cerita rasa itu asin atau apa. Tapi setiap orang punya perasaan bagaimana rasa bahagia itu saat bertemu dengan orang yang kita hormati. Nah, rasa itu kita jaga, kita kembangkan. Kita kembangkan, saat mau bicara, rasa itu dikembangkan dulu. Rasa itu dikembangkan, rasa bahagia, rasa hormat itu kita kembangkan, baru kita bicara. Buktikan sendiri nanti
nada bicaranya pasti berbeda. Atau baca parita, biasa baca pira namo tassa bhagavato. Tapi kalau kita rasa itu kita kembangkan dulu, baru baca namo tassa bhagavato. Itu beda lagi nanti bacanya. Jadi bentukan emosi di dalam diri kita, rasa itu mempengaruhi ucapan kita. Nah, jadi kita mengembangkan cinta kasih ini. Cinta kasih bukan seneng loh ya. Seneng itu beda loh. Seneng itu bisa kita bahagia, musuh kita misalnya kesandung, jatuh, atau kecebur got. Nah, kita senang itu, kita menyenangi orang celaka. Ini beda lagi, bukan rasa seperti itu ya. Tapi rasa seperti rasa bahagia, ada kelembutan. Nah, seperti itu. Kalau Sang Buddha itu mengumpamakan metta itu seperti cinta seorang ibu kepada anak tunggalnya. Nah, rasa cinta ini. Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan mengembangkan cinta kasih. Nah, kalau hati kita selalu dijaga rasa itu, maka kebencian itu tidak memiliki tempat di dalam batin kita. Karena batin itu hanya bisa ditempati satu kondisi saja. Jadi kalau kita menempatkan batin ini dengan rasa bahagia, rasa cinta kasih, maka kebencian itu tidak bisa muncul dalam diri kita. Tapi kalau begitu ada kebencian muncul, maka kebahagiaan atau rasa cinta kasih kita juga nggak bisa ada. Boleh dicoba. Saat kita marah, lagi nggak enak, kembangkan cinta kasih, lihat pas rasa udah berubah, rasa nyaman, nah kemana rasa benci itu? Nah, jadi kita menjaga perasaan ini. Tentu bukan hanya rasa, tapi diikuti bentuk pikiran-pikiran baik. Jadi wedana yang baik, dan juga bentuk-bentuk pikiran sangkara yang baik, dan juga bentuk gambaran-gambaran yang baik. Bentuk gambaran-gambaran yang baik itu ya misalnya, kan kalau kita tutup mata itu bisa visualisasi, mengingat sebuah keadaan, gambar wajah seseorang itu kita bisa mengingat. Nah, kita ingat hal-hal yang baik. Jangan ingat hal-hal yang buruk, orang yang kita benci. Kalau kita ingat orang yang kita benci, kita akan ingat perlakuan orang itu kepada kita, maka akan muncul kebencian. Nah, begitu juga pikiran-pikiran. Kadang-kadang pikiran itu bisa bersifat provokatif. Jadi kalau orang, kenapa bencinya bisa lama, tidak bisa cepat surut, karena batinnya memprovokasi dirinya sendiri. Terus mengulang di dalam batin, oh tadi dia begitu, dia menghina saya, dia memukul saya, dia mencurangi saya, dia mencuri barang saya, segala macam. Itu mengulang terus di dalam batin. Padahal orang yang nyakitin kita cuma sekali ngomongnya, cuma sekali melakukannya. Tapi di batin kita itu terus mengulang. Jadi ini seperti self-provocation. Jadi kita memprovokasi diri sendiri. Nah, ini kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Ini obatnya ada di dalam diri kita. Obatnya di dalam diri kita. Bagaimana kita menghentikan pikiran-pikiran negatif ini yang terus membentuk emosi negatif ini. Ya. Nah, ini yang pertama adalah mengembangkan cinta kasih. Yang kedua adalah mengembangkan karuna atau rasa kasihan. Nah, rasa kasihan ini kita juga bisa menghilangkan kebencian sehingga kita bersabar, tidak bisa marah. Karuna ini biasanya muncul dari pengalaman masa lalu kita. Masa lalu kita misalnya kita pernah marah-marah juga, kita tahu penderitaan marah itu seperti apa. Nah, saat kita marah itu mudah menyakiti orang, mudah mencelakai orang. Nah, kalau kita sudah pernah mengalami itu, kita sudah melalui, sudah menuju ke yang baik ya, menuju perkembangan yang baik. Maka saat seseorang marah itu yang kita lihat bukan benci, yang kita lihat orang ini menderita sekali, kasihan sekali. Jadi orang yang marah itu makan saja tidak enak, tidur saja tidak enak. Hari-hari dilalui dengan penuh kegelisahan. Nah, jadi dengan membentuk rasa karuna ini, itu kita bisa menambah kesabaran kita, bisa mencegah amarah kita. Seperti itu. Nah,
Terus yang selanjutnya yaitu mengembangkan keseimbangan batin. Apa itu keseimbangan batin? Jadi keseimbangan batin itu melihat segala sesuatu biasa saja. Ya, contohnya ada dangdut ini. Ya, mungkin ada yang senang, hatinya ikut goyang, ada yang tidak suka. Nah, jadi ini enggak seimbang batinnya, enggak UPK. Jadi dia lari ke senang, lari ke benci. Nah, lalu bagaimana? Kita melihatnya seperti mendengarnya itu ya hanya suara. Tidak ada menjustification atau penghakiman atau pengidentifikasi, menidentitaskan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti oh ini hanya suara, kita dengar menganggapnya sebagai suara. Sudah, stop. Suara, stop. Nah, tapi kalau kita mendengar suara, oh suara lagu. Itu sudah mulai mengidentifikasikan lagu. Kemudian aku dibawa. Ini kan saya lagi puja bakti. Kok orang ini nggak punya kesadaran? Nah, ini udah mulai muncul nih, benih-benih kebencian, kemarahan udah mulai muncul. Nah, jadi kita cuma stop sampai suara. Suara, sudah stop. Jangan dibahas lagi. Ojo dibahas sampai ke pribadi. Aku kita muncul. Mengganggu saya puja bakti. Mengganggu kita puja bakti. Nah, kalau kita sudah muncul sampai sana, itu akan timbul amarah. Nah, kalau yang menyenangi, wah enak ya. Saya biasanya juga dangdutan di rumah. Kebetulan lagi dengar puja bakti sambil dangdutan, enak juga. Nah, ini juga identifikasi, mengidentitaskan suara itu. Tapi kalau kita dengar hanya suara, that's it, stop dia. Tidak akan berkembang. Kekotoran batin itu tidak akan berkembang. Nah, jadi di sini kita akan lebih cepat memotong sebelum ia tumbuh menjadi pikiran-pikiran negatif. Nah, ini bisa dilatih dari apa? Bermeditasi. Nah, saat bermeditasi apa yang kita lakukan? Duduk. Memperhatikan objek yang lain kita abaikan. Bukan meditasi itu bukan kita duduk yang ada hanya objek lain tidak ada. Bukan seperti itu. Itu nggak mungkin. Saat kalian mendengarkan saya bicara, ini sebenarnya meditasi, memperhatikan gitu. Kata-kata saya, maksud saya nyambung gitu. Dapat, ngerti. Ya, ini meditasi. Nah, tapi ada suara, ada kedengaran. Tetap ada angin, terasa. Melihat orang duduk, tahu. Tapi kita nggak nanggapin toh. Siapa sih duduk pakai baju apa, ini siapa, dulu ketemu siapa, kita nggak pikiran ke sana. Nah, jadi kita hanya memperhatikan orang depan ceramah, objek yang lain ada, tapi kita enggak berbaur atau membahas objek tersebut. Hanya mendengar suara, sudah. Kita enggak membahas. Tapi pikirannya, perhatiannya ke yang ceramah. Begitu juga meditasi sama. Kita begitu meditasi itu objek banyak. Ada suara, ada sentuhan, ada napas. Objek kita apa? Misalnya budo, atau gerakan perut, atau napas, atau sensasi. Nah, itu menjadi objek utama kita. Tapi tetap objek yang lain ada, cuma kita tidak kita mengabaikan. Ada tahu, tapi kita nggak membahas. Seperti tadi kita membahas ini apa-apa sampai ke dalam-dalam. Hanya tahu ada suara, that's it. Sudah cukup. Nah, inilah UPK. Jadi belajar UPK, keseimbangan batin itu dari meditasi. Tapi kalau meditasinya menolak, malah timbul kebencian. Ini bisa, ya. Dulu saudara saya pertama kali meditasi itu belajar meditasi. Jadi dia punya gambaran. Kalau meditasi itu hening, sepi, sunyi, yang ada hanya objeknya. Nah, begitu dia meditasi malam-malam kan agak sunyi malam-malam ya, jam 10, jam 11 meditasi, aktivitas orang sudah mulai nggak ada. Mobil motor nggak ada, orang sudah pada tidur. Tapi ada anjing melonglong. Anjing kan malam-malam aktif biasanya, menjaga, menggonggong. Dia nggak tahu saya sedang meditasi ya. Akhirnya dia nggak bisa megang objeknya. Pikirannya pergi ke suara anjing, objek. Suara anjing, objek. Kenapa? Dia sudah
mulai emosi. Emosi ini memicu batinnya itu mengarah kepada si anjing. Akhirnya dia berdiri dari meditasi, ambil batu, ditimpuk anjingnya biar pergi. Lah ini sudah bukan meditasi, ini namanya mengembangkan kebencian, kemarahan. Nah, jadi meditasi itu terkadang kita pas lihat objek kita sangat perlu melihat motivasi kita. Niat kita itu penting sekali. Objek ini seperti alat untuk membantu menjalan. Dia bukan hal yang penting, hanya objek. Tapi motivasi kita saat melihat objek itu, niat kita itu apa? Mau apa kita? Mau cari apa kita? Apa yang kita tolak? Ini penting sekali. Nah, disitulah kekotoran batin itu muncul. Jadi jangan heran kalau orang ada yang meditasi 20 tahun, 10 tahun, bukan makin sabar, marahnya makin menjadi-jadi. Nah, ini jadi belajar UPK itu seperti itu, hanya objek, ada suara, stop, sudah tahu suara. Nggak perlu tahu ini lagu apa, musik apa, nggak perlu tahu. Suara, sudah, objek. Jadi nggak perlu dibahas, kita kembali ke objek. Sama halnya, Anda mendengarkan saya, yang itu sudah tidak dipedulikan. Ada, tetap ada, tapi kita nggak mengabaikan. Nah, ini keseimbangan batin. Yang keempat selanjutnya adalah bentuk-bentuk pikiran yang negatif itu kita abaikan. Jadi ya sudahlah, cuek bebek terhadap bentuk pikiran sendiri. Ya kadang-kadang kalau kita ketemu orang yang cukup mengganggu, tapi kita nggak mau marah gitu. Tapi tahu nggak enak gitulah berkumpul sama orang ini. Yang kita perlu lakukan yang menghindari. Menghindari sudah, nggak perlu marah kok. Dia ngomong apa? Ya sudah, nggak perlu marah. Nggak perlu juga diperpanjang. Oh iya, ya sudah. Selamat siang, ya sudah. Seperti pikiran negatif itu datang, sapa kita, ayo selamat siang, mau bahas masalah kemarin. Masalah yang bikin emosi. Oh ya selamat siang, sudah. Saya lagi sibuk. Jangan dibahas. Jadi kita bisa menggunakan dengan aktivitas kita. Perhatian kita kepada aktivitas kita. Misalnya aktivitas mendengar, saat Anda mendengar saya, pikiran Anda nggak kemana-mana. Tapi saat Anda pikiran kemana-mana, Anda tidak bisa mendengar saya. Bisa mendengar tapi tidak tahu artinya. Jadi saat kita belajar, kita perhatikan fokus. Saat kita di jalan, kita perhatikan mobil. Nah itu pikiran negatif itu nggak bisa masuk. Jadi kita abaikan. Perhatian kita ganti, objeknya kita ganti. Jadi contohnya ya gampang. Di sini umumnya 90% saya rasa punya handphone ya. Smartphone ya, ada ya. Tahu YouTube pasti tahu ya. Nah, YouTube itu kalau kita buka, yang politiknya negatif, pasti kita marah. Wah ini negatif lah. Bacanya itu, wah ini penipuan, sok suci, atau fitnah segala. Itu pasti kita nggak enak nontonnya. Tapi kan sebenarnya kita punya pilihan. Geser cari just for love. Cari yang lucu-lucu. Hanya untuk ketawa. Nah, kita nonton yang lucu-lucu, apa yang terjadi? Kita ketawa. Tapi ada orang senangnya itu cari yang politik, yang tentang cinta ditolak atau pengkhianatan. Wah, ibu-ibu paling suka itu. Drakor itu ya. Nah, itu paling senang itu. Sebenarnya itu sedang mengkondisikan kita itu dengan hal-hal negatif. Itu pasti nanti kesel. Kenapa ini orang jahatnya belum celaka-celaka? Kita udah ngarapin orang celaka itu sebenarnya itu. Nah, jadi pikiran kita itu sama seperti itu. Jadi bentuk pikiran yang muncul, timbul, tenggelam itu muncul, silih berganti, itu kita sebenarnya bisa menentukan. Nah, inilah kita belajar meditasi. Tapi karena tidak pernah berlatih, pikiran itu tidak mampu kita kendalikan, tidak mampu kita tentukan. Sehingga mereka lebih kuat daripada kesadaran kita. Karena kita sudah terbiasa menuruti pikiran. Pikiran mau apa kita ikutin, mau apa kita ikutin. Tapi kita jarang meditasi. Nah, ini fungsi dari meditasi. Ada pikiran negatif, lihat seperti God-Get YouTube itu. Loh, ini kan pikiran negatif. Ganti wajah Buddha. Buddha. Oh, ini pikiran si wajahnya si A, saya nggak suka. Ganti siapa? Misalnya orang yang kita hormati, orang tua kita. Nah, itu jadi perasaannya juga berubah. Jadi pertamanya benci menjadi sayang dan hormat. Nah, itu. Yang terakhir yaitu
merenungkan hukum karma. Ya, hukum karma. Terkadang hidup itu memang sulit dimengerti. Ada orang membenci kita nggak tahu sebabnya atau apa. Memang kadang hukum karma itu menagih. Ya, kadang-kadang kita pernah ketemu orang nggak pernah ketemu, tapi lihat aja udah nggak suka. Pernah gitu? Belum pernah? Satu. Tapi kadang ada lihat udah seneng, tapi kita nggak tahu orang itu baik atau buruk. Nah itu dulu saya pernah sebagai umat awam, saya bingung. Jadi saya tanya sama papa saya, Pak kok saya lihat dia nggak suka sekali, padahal nggak kenal Pak. Nggak seneng gitu lihatnya. Nah jadi kadang memang ada karma buruk yang pernah kita lakukan menagih. Jadi merenungkan karma bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Jadi semua itu ada sebabnya. Tidak ada satupun di dunia ini tidak ada sebabnya. Kita menjadi dihormati orang, disegani orang, dibenci orang, disayangi orang, dihormatin orang. Itu tergantung dari mana kita bersikap. Yaitu ucapan kita, perbuatan kita, cara berpikir kita. Tapi kalau kita sering merendahkan orang lain, marah-marah segala macam, minta dihormati, ya aneh. Seperti itu. Tapi kalau kita sering memberi, membantu teman, tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, selalu kata-kata yang lembut, maka kita akan disenangi orang. Nah, itulah hukum karma, sangat jelas sekali. Nah, jadi melatih kesabaran itu sangat penting sekali, karena itu baik untuk masa depan kita, dan melatih kesabaran adalah pertapaan tertinggi. Jadi kita meditasi itu mengembangkan kesabaran, belajar melepas, tidak menggenggam objek-objek. Ya, semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Demikian dari saya pada siang ini. Sabi sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Maha numodana kepada Yang Mulia Wiwitarato atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya, bagi nama-nama yang saya sebut, silakan bisa maju untuk mempersembahkan puja dana. Yang pertama Bapak Liman, yang kedua Ibu Fang Fang. Bapak Liman atau Saudara Ivander. Setelah mempersembahkan puja dana, akan dilanjutkan dengan pelimpahan jasa dan juga pemercikan. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Setelah kita melakukan kebajikan pada siang ini, juga di lain waktu, mari kita berbagi kebajikan untuk menambah lagi kebajikan kita dengan berbagi jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur, kerabat yang berjasa dalam hidup kita, dan juga kita berbagi kebajikan ini kepada semua makhluk. Apakah makhluk-makhluk dewa yang berada di wihara, yang di rumah atau di jalan, maupun makhluk-makhluk yang menderita, dimanapun mereka berada, dengan harapan di dalam hati kita mengembangkan cinta kasih, semoga mereka semua bersuka cita di kehidupannya yang sekarang, semoga mereka terlahir di alam bahagia, semoga mereka senantiasa maju, berkembang dalam dharma, semoga harapan baik, serta cita-cita luhur mereka tercapai. Mari konsentrasikan pikiran.
Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipa mewa sami jatu sabe purentu sangkapa candu panaraso yatha mani jotiraso yatha sabbe tiyo wiwajantu saparogo winasatu mate bawatwantarayo suki digayuko bawa abiwa dan nasilesa nicang wuda pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang ayan cako dakina dinna sanggam hisupati tita digaratang hitayasa tanaso upakapati sonyati dhammo cayang nidasitu petana puja cakata ulara balanca bikku namanupadinang tumhehi punyang pasutang anapakan di bawatu sapa manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sapa manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangganu bawena sada soti bawantu te. Sadu, sadum, sadum.
Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk bertumbuh lutut dan bersikap anjali. Kita akan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Wiwita Ratu. Saya akan mengawali dengan Okasa, para umat melanjutkan dengan Wandami Bante, lalu bernamaskara 3 kali. Okasa, Wandami Bante. Abiwadana silesa nicang uda pacaino cataru dhamma wadanti ayuwano sugeng balang. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumbuh lutut dan bersikap anjali karena Yang Mulia Wiwita Ratu akan meninggalkan Dhammasala. Bisa duduk kembali. Ya, pengumuman minggu depan puja bakti akan diisi oleh Pandita Muda Samacito Jenjen Irawan. Ya, lalu bagi yang ingin berdana, melakukan dana kebaikan melalui dana paramita, dapat dimasukkan melalui kotak dana yang telah kami sediakan maupun ditransfer ke rekening yayasan yang tercantum di layar. Bagi yang ingin berdana juga untuk pembangunan, bisa juga transfer ke rekening yayasan. Kodenya berbeda dengan dana paramita. Belakangnya kalau pembangunan 021. Ya, nanti konfirmasi bisa ke WA admin ke saya. Kita lanjutkan perbuatan baik kita dengan pembacaan parita pelimpahan jasa. Silakan buka halaman 122. Nanti kita bacakan terjemahannya bersama-sama. Andamayang batidanang karomasem punya sedani kathasa ya nanya nikata nime tesang jabakino hontu ananta pamanaka ye piyagunawanta ca mai hang mata pita dayo deta meca pyaditawa anye maca tawerino sata detan dilokasming tebo maca tuyonika pance kaca kara sang saranta bawa bawe nyatang ye patidana me numodan tu te sayang ye ce mana pajananti dewa te sang niwedayung ya denana penyanang anumodana hetuna sabe sata sadahonto awera sukajiwino ema badan capaponto Tesa sejatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan
kini atau di waktu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddha Bhagava. Pedang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sattha Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihontu Namo Buddhaya.